Hai semuanya, kali ini aku akan membahas mengenai balance scorecard atau kartu skor berimbang. Seperti yang kita tahu, persaingan bisnis di era globalisasi ini semakin kompleks dan kompetitif, sehingga perusahaan harus memiliki strategi untuk mencapai tujuan perusahaannya. Untuk mengelola strategi tersebut, maka diperlukan pengukuran kinerja agar perusahaan dapat mengetahui sejauh mana strategi tersebut telah tercapai. Salah satu pengukuran tersebut adalah balance scorecard. Nah, apa sih balance scorecard itu? Pada mulanya, konsep dasar balance scorecard diperkenalkan oleh Robert Kaplan dan David Norton pada tahun 1992. Balance scorecard merupakan suatu sistem manajemen strategi atau strategic based responsibility accounting system yang membantu menerjemahkan visi, misi, serta strategi perusahaan ke dalam seperangkat ukuran kinerja yang dimengerti, sehingga strategi dapat dipahami, dikomunikasikan, diukur, dan bisa berfungsi untuk semua kegiatan. Alat ukur ini diciptakan untuk membantu perusahaan menghadapi dua masalah fundamental, yaitu mengukur kinerja perusahaan secara efektif dan mengimplementasikan strategi dengan sukses. Balance scorecard terdiri dari dua kata, yaitu balance dan scorecard. Scorecard diartikan sebagai kartu skor. Maksudnya adalah kartu skor yang akan digunakan untuk merencanakan skor yang diwujudkan di masa yang akan datang. Sedangkan balance artinya berimbang, yaitu mengukur kinerja eksekutif secara berimbang dari berbagai dimensi, yaitu keuangan dan non-keuangan, jangka panjang dan jangka pendek, serta internal dan eksternal. Selanjutnya ada karakteristik balance scorecard. Menurut Mulyadi tahun 2007, balance scorecard memiliki 4 karakteristik, yaitu komprehensif, koheren, seimbang, dan terukur. Selanjutnya ada 4 perspektif balance scorecard, yaitu financial, customer, internal business, dan learning and growth. Financial perspective. Perspektif keuangan berkaitan erat dengan pemegang saham, karena pada dasarnya modal yang mengalir di perusahaan seluruhnya berasal dari para pemegang saham. Dan hak para pemegang saham atau dividen hanya dapat dibagikan jika perusahaan mengalami keuntungan, sehingga perspektif ini lebih berfokus pada berapa profit yang dapat dihasilkan oleh perusahaan. Tolak ukur yang sering digunakan dalam perspektif ini adalah return on investment dan laba bersih. Yang kedua adalah customer perspective. Perspektif pelanggan berfokus pada bagaimana perusahaan memperlakukan pelanggannya. Dalam hal ini, setiap pelanggan harus diperlakukan secara layak sehingga mereka puas atas pelayanan yang diberikan. Adanya pelayanan yang baik tentu akan meningkatkan loyalitas konsumen terhadap perusahaan. Sebaliknya, apabila pelayanannya buruk, konsumen pasti mencari perusahaan lain yang memiliki sistem yang lebih bagus. Ada 5 tolak ukur yang bisa digunakan dalam mempertimbangkan perspektif ini, yaitu market share atau pangsa pasar dari produk yang dimiliki oleh perusahaan, customer satisfaction, tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk atau jasa yang diberikan, customer acquisition, berapa banyak pelanggan yang bisa diperoleh, customer retention, berapa banyak pelanggan yang berhasil dipertahankan, dan customer profitability atau keuntungan financial yang diperoleh dari pelanggan. Yang ketiga ada internal business perspective. Perspektif ini berkaitan dengan keunggulan yang dimiliki perusahaan.
berfokus pada kegiatan internal yang dapat memberikan value proposition atau nilai yang bisa menarik serta mempertahankan pelanggan pada segmen pasar yang diinginkan. Secara umum, terdapat 3 proses dalam mengukur kinerja bisnis internal, yaitu proses inovasi berkaitan dengan ide-ide terhadap produksi barang, seperti mengembangkan produk baru atau berinovasi pada produk yang sudah ada. Proses inovasi berkaitan dengan aktivitas dan rutinitas sehari-hari yang dilakukan bagian internal, seperti mengurangi biaya operasional dan waktu produksi, serta memastikan standar yang tinggi atas kualitas dan waktu pengiriman. Layanan pasca jual berkaitan dengan metode pemasaran yang tepat untuk meningkatkan omset penjualan, seperti menyediakan fasilitas perawatan atau perbaikan produk berkala dan lainnya. Yang terakhir ada learning and growth perspective. Pada perspektif ini, karyawan menjadi elemen penting yang harus dijaga perusahaan. Tanpa ada karyawan, proses pertumbuhan dan perkembangan perusahaan akan menghadapi banyak kendala. Karyawan pula lah yang nantinya akan membangun perspektif keuangan dan pelanggan. Selain keberadaan karyawan, perusahaan juga harus memperhatikan sistem dan prosedur kerja seperti apa yang perlu diterapkan di alam internal perusahaan. Ada baiknya jika semua elemen terkontrol dan terkoordinasi dengan baik sehingga timbul keselarasan selama bisnis berlangsung. Ada 3 hal yang dijadikan tolak ukur dalam perspektif ini, antara lain kapabilitas atau kemampuan karyawan, seperti kepuasan karyawan, retensi karyawan, dan produktivitas karyawan. Kapabilitas sistem informasi atau kemampuan perusahaan dalam mengelola sistem informasi, dan yang terakhir adalah iklim organisasi, seperti pemberian motivasi, dorongan, dan garis tanggung jawab manajemen. Nah, sekian penjelasanku mengenai balance scorecard. If you like this video, don't forget to like, comment, and subscribe ya!